Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Qudsiyah, NPM 1801020042, akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ACL dalam sebuah kasus untuk memenuhi tugas AAS is Audit Control. Untuk soal yang nomor 1, apakah terdapat data error dalam sebuah tabel tersebut? Langkah-langkahnya: verifikasi data, yaitu data, kemudian verify file at all, oke. Kemudian oke. Tidak ada data error dalam gaji, kemudian untuk utang, data, verify file at all, oke. Tidak ada data yang error untuk pegawai, kemudian kita verify file at all, oke. Kemudian oke. Tidak ada data yang error. Kemudian untuk pelanggan, data, verify file at all, oke. Tidak ada data error dalam pelanggan. Kemudian untuk pemasok, data, verify file at all, oke. Tidak ada data error pada pemasok. Kemudian untuk persediaan, data, verify file at all, oke dan oke. Kemudian untuk piutang, data, verify file at all, kemudian oke. Dari semua data tidak ada data yang error. Kemudian untuk soal yang kedua itu untuk mengkonfirmasi apakah data perusahaan senilai 275.203.97 itu benar. Ya, langkah yang pertama itu kita klik bagian hutang, kemudian klik analyze, pilih total file, kemudian total file, kemudian pilih invoice amount, kemudian klik OK, kemudian OK. Ternyata setelah dikonfirmasi terdapat perbedaan, yaitu kalau di sini sebesar 278.641.33. Perbedaan transaksi tersebut karena adanya transaksi yang dibatalkan namun belum dicatat oleh pihak akuntansi. Kemudian untuk dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106.50602, kita melihatnya dengan ke join hutang dan pemasok. Pertama-tama kita harus mengklik filter, kemudian kita klik nomor. Setelah invoice nomor, kita klik sama dengan, kita ketik yang akan kita cari, kemudian kita verify, ternyata valid, oke. Kita oke. Dan nomor invoice tersebut dibatalkan atas nama yaitu Haris Project. Kemudian untuk mencari yang kedua yaitu tinggal diketik saja 106.506.02. 106.506.02, kita enter saja. Nah, bisa diketahui untuk transaksi dengan nomor 106.506.02 itu transaksi dibatalkan atas nama yaitu Binford Tool. Kemudian untuk cara yang ketiga itu, berapakah jumlah transaksi pembelian yang telah terjadi setelah 1 Juli, berapa total nilainya. Kemudian langkah-langkahnya itu kita ke hutang, setelah hutang kita ke analyze, setelah ke analyze kita ke total file, setelah total file
klik 2 kali invoice amount, kemudian klik setelah klik invoice amount, kemudian klik OK. Setelah klik OK, kita klik if invoice date. Kemudian kita, karena setelah kita klik ini, kemudian klik date, date-nya itu 2000, bulannya Juli, tanggal 1, oke, kemudian verify, valid oke, kemudian oke. Kemudian oke. Ternyata terdapat 71 record match dengan invoice amount 175.209.92. Kemudian untuk yang nomor 4, langkah-langkah dalam menghitung rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai tertinggi harga beli produk. Itu langkah-langkahnya kita klik dulu hutang, kemudian pilih analyze, pilih statistikal, kemudian statistik on, kita pilih unit cost, kemudian klik OK, kita klik standar deviasi, kemudian OK, dan rata-rata harga beli produk yaitu 1492 dengan 5 nilai tertinggi 17380, 15580, 13780, 47, 44.24, kemudian yang terendah yaitu 1.01, 1.22, 1.37, 1.40, 1.47. Kemudian untuk yang kelima, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih, apa alasannya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita klik persediaan, kemudian analyze, kemudian classify. Setelah classify kita subtotal fill, terus setelah itu kita klik add all. Setelah klik add all, kita klik OK. Kita klik OK. Menurut saya, lokasi yang perlu mendapatkan pekerjaan lebih yaitu pada nomor 5 dan 22, karena terdapat perbedaan antara quantity order dan quantity on hand. Dan kalau di nomor 22 itu quantity on hand-nya itu sebesar 0. Kemudian untuk soal yang ke-6 yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok, range transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita klik hutang, kemudian klik analyze, kemudian statistikal, kemudian pilih profile file, kemudian setelah profile file klik invoice amount, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, pilih satisfy. Karena kita akan mencari kelompok sebanyak 5 kelompok, kita pilih 5, terus setelah itu kita klik OK. Nah, setelah di analisa yaitu dalam data hutang nilai transaksi 14.88 sampai 11.36534 ada 97 transaksi dengan percent of account 95.1%, percent of fill 54.02%, dan invoice amount sebesar 155
10.517.24. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Langkah-langkah untuk mengetahui gaji tertinggi yaitu kita ke join gaji dan pegawai. Kemudian kita pilih analyze. Setelah pilih analyze, statistical. Kemudian pilih statistik. Kemudian statistik on. Setelah itu pilih gross pay. Kemudian oke. Setelah oke, klik standar deviasi. Kemudian oke. Kemudian inilah gaji tertinggi yaitu di Highest. Untuk mengetahuinya kita tinggal mengklik angkanya. Setelah itu kita mengetahui, ini dapat diketahui gaji yang tertinggi dan untuk yang terendah itu kita tinggal mengklik yang lowest dengan mengklik angkanya. Kemudian untuk mencari data karyawan yang paling senior dan paling junior itu yang pertama, kita ke join gaji pegawai, kemudian setelah itu kita klik analyze. Setelah analyze kita pilih statistical. Setelah statistical kita statistik, kemudian statistik on. Kemudian kita pilih yang year date, kemudian oke. Kemudian kita klik standar deviasi, oke. Dapat dilihat bahwa kalau yang paling senior yaitu kita klik di lowest. Kita klik untuk mengetahuinya, kita klik di angkanya saja. Kemudian untuk yang highest itu yang paling junior yaitu kita klik aja angkanya. Kemudian untuk yang nomor 8 itu dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, adakah data yang terduplikasi, lakukan analisa atas temuan Anda. Kemudian langkahnya yang pertama yaitu kita ke pelanggan. Langkah yang pertama itu kita harus ke pegawai dulu. Setelah ke pegawai, kita lakukan analyze. Setelah analyze, pilih look for duplicate. Setelah look for duplicate, kita pilih employee number. Kemudian oke. Kemudian oke. Oke. Screen. Kemudian oke. Ternyata tidak ada data yang terduplikasi. Kemudian untuk yang ke-9 yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisislah data piutang sebelum dan setelah digabung, adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Kemudian setelah dilakukan join tabel antara piutang dan pelanggan, yaitu piutang sebelum lakukan join data itu sebesar 772 dan setelah dilakukan join data yaitu sebesar lebih rendah. Hal ini karena analisanya untuk data yang berkurang saat digabung bisa jadi penyebabnya mungkin karena belum update data, pelanggan belum terdaftar di daftar piutang, terjadi duplikasi data atau pembelian fiktif. Kemudian untuk soal yang ke-10 yaitu buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000, lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Kemudian langkah-langkahnya kita ke
Yang pertama kali kita ke piutang pelanggan. Setelah piutang pelanggan, kita klik data, kemudian export data, export to the application, kemudian klik view. Setelah klik view, to-nya kita ganti join, kita ganti jatuh tempo, Juni 2018. Kemudian oke. If-nya kita ke do, ke date, karena kita mencari sebelum berarti kurang, date, ini 2000, kemudian ininya Juni, terus tanggal 1, oke. Kemudian verify, karena valid kita oke. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Yes. Setelah dilakukan analisa, pada data yang dibuat terdapat jumlah data sebanyak 229 data pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.